Kita baca Fatihah ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haula wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam sallim wa li abainatina syafina jinnah wal mu'minina tajid min atalaskan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmun nafi'u huwa alladhi yanbasitu fis suduri syu'a'uhu wa yakshifu 'anil qalbi qana'uhu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu, ini ilmu yang betul-betul bermanfaat kepada diri pribadi, paham hati, itu ilmu manfaat. Mana dia? Yaitu yang terhampar di dalam hati cahayanya, cahaya ilmu. Ilmu itu menerangkan di hati, paham, ngerti. Bahkan hakikat dan hikmah. Apa hikmahnya? Paham dia. Apa hakikatnya? Dia paham. Itu ilmu bermanfaat betul. Artinya ilmu Allah juga. Ilmu Allah tuh dikasih paham kepada hamba. Dah, maka membukakanlah ia, membukakan oleh cahaya ilmu tadi nampak terang akan hakikat dunia dan hakikat akhirat. Paham, ngerti dia. Oh, dunia ini mana batasannya? Sampai di mana saja namanya dunia? Akhirat itu apa? Sampai dia ngerti betul-betul. Paham dia. Dan membukakan pula ia daripada dinding hijab hati. Terbukalah hati itu, paham, ngerti sampai yang dikehendaki betul-betul oleh Allah tentang rahasia ilmu itu. Kalau misalnya terdinding hati macam mana? Terdinding hati, terhijab hati, itulah yang menegahkan daripada paham. Jadi kalau orang nggak paham, hatinya tertutup. Ilmu itu nggak ada nur, atau ilmu itu tak bermanfaat. Kalau ilmu yang betul-betul bermanfaat daripada Allah, tak ada yang terhasia. Ada, terbuka semua, paham. Wah, ini cari paham itu. Maka hilanglah daripadanya segala syak, keraguan, gak ada lagi. Kalau udah paham, ngerti, apalagi sampai nampak secara hakikat, tak ada ragu. Itu tak ada ragu nih, ini yakin. Dan hilanglah juga segala wahmun. Wahmun ini di bawah syak lagi derajatnya. Kalau syak itu separuh. Separuh dia. Kalau wahmun di bawah daripada syak lagi. Di atas syak zon, sangka. Artinya berat sangka udah mengarah yakin. Kemudian baru yakin, itu sempurna. Sempurna dia yakin. Ada orang berkata, Pak, di atas hakul yakin disebut yakin. Oh, itu buahnya. Tapi kalau ilmu itu 3 itu adanya. Karena dia belum yakin, karena memang itu sampai pada tingkat yakin,
Ya karena menetapnya itu yakin, menetap itu namanya isbat. Menetap keyakinan itu nggak ada hilang-hilang lagi, istilahnya isbat. Sedangkan ilmu cuma 3. Berarti yakin dari sebuah penetapan. Artinya yakin itu menetap, udah nggak hilang-hilang lagi. Terpakai terus. Itu namanya isbat. Bukan di atas dari hakul yakin, tidak. Buah dari hakul yakin. Hakul yakin itu dia menghasilkan terus lama-lama isbat. Ilmu itu tetap terus dia, keyakinan itu tetap terus, tak ada goyang sedikitpun. Tak lepas lagi, menetap dia di hati. Itu namanya isbat. Saya baru dengar ini. Iya, saya pun terkejut. Wah, tidak ada di atas hakul yakin. Hakul yakin dah tertinggi. Cuman dia tetap tinggalnya itu namanya isbat. Itu istilah aja nih. Lagi pun kalau udah hakul yakin, mungkinkah bisa hilang? Tidak. Enggak tergoyahkan lagi. Enggak tergoyahkan lagi. Jadi untuk apa nih kata-kata isbat di situ? Itu artinya menjelaskan keyakinan yang betul-betul sudah sampai kepada sebenarnya, dia itu menetap, Menghasilkan buah. Hakul yakin kepada Allah itu nampak betul-betul. Hakikat kewujudan Allah itu nampak daripada alam betul-betul. Bahkan orang yang memandang sendiri pun gak ada wujudnya lagi. Adakah lebih dari ini? Itulah hakul yakin. Sedangkan Al-Quran ada menjelaskan kebanyakan baru ainul yakin. Hakul yakin itu enggak tanggung-tanggung, Allah sendirian dah. Alakum takasur hatta zurtul maqabir kalla sawa ta'lamun thumma kalla sawa ta'lamun. Apa lagi? Kalla la ta'lamun ilma, itu baru ilma. La tarawunnal jahim, itu masih ilma. Baru ain kan ada. Baru ain di atas pada ilma. Kalau aku yakin tak ada lagi cerita itu Allah sendirian. Udah Allah sendirian dia. Nggak ada yang hamba melihat pun udah habis. Itu aku yakin. Dah, kita teruskan lagi. Hingga tiada tersembunyi atasnya suatu, dan nyatalah dalamnya hakikat tiap suatu. Nah, hakikat tiap sesuatu itulah aku yakin. Nampak semuanya hakikat sesuatu. Apa rupanya hakikat dunia ini? Kalau tembak langsung, wujud Allah. Kalau wujud Allah, adakah wujud yang lain daripada Allah? Nggak ada. Jadi orang memandang, itu habis. Wujud Allah menyatakan tentang kewujudannya. Wujud Allah tentang menyatakan asma yang banyak, ini segala ciptaan ini. Di situ termasuklah sifat kamalatnya, sifat jamalnya. Kamal, jamal, qaharnya ada di situ. Baru kalau masih memandang itu baru ain tingkatannya. Dia memandang keesaan wujud Allah. Memandang itu ain istilahnya. Ain itu artinya mata. Arti mata itu melihat. Dia melihat keesaan Allah. Berarti ada yang dilihat, ada yang melihat. Berapa? Dua. Itu maka dikatakan dalam kitab Ibnu Nafis, bagaimana pula yang dikatakan orang yang sampai berkesampaian kepada Allah kalau dia masih dapat menyaksikan? Musyahadah ya? Musyahadah? Belum. Musyahadah belum. Belum itu. Yang bagusnya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini paling tinggi.
telah menyaksikan Allah bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan cuma Dia sendirian. Dia Hah? Allah yang menyaksikan. Allah menyaksikan Dia sendiri. Baru limpahan ini dilimpahkan kepada malaikat. Malaikat ikut, terikut dia menerima anugerah Tuhan. Oh Allah. Baru warasikhuna fil ilmi, orang yang rasikh di dalam ilmunya menerima ini. Atau juga disebut dengan waulul ilmi, orang punya ilmu ini. Yang ada apa? Qaimam bil qisti. Cuman ada Allah yang tegak sendirian hak ketuhanannya. Kemanapun masuk, siang, malam, pagi, sore, buruk, baik, celaka, bahagia, di tengah itu Allah. Karena bikin semua itu Dia. Maka dikatakan qaimam bil qisti. Situ. Itu dah tingkat terakhir. Upayakan Bu nih, coba ini. Kalau udah macam gini bagaimana ya? Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu an, bermula ilmu itu bahwa engkau ketahui akan Tuhanmu dan jangan engkau lalui kadarmu. Kita kenal sebenar-benar Allah itu tempat kejahiran untuk memandang wujud segala makhluk, alam dan diri kita. Situlah kita mengenalnya. Kemudian walaupun mata melihat alam dan diri, tapi dibukakan oleh Allah hakikat sebenarnya yang ada pada alam dan diri. Siapa yang ada di situ? Oh, kenal Allah. Kan itu ma'rifat ini kan, tasawuf, ma'rifat. Dan jangan engkau lalui kadarmu. Aku cuman saripati tanah. Itu kadar awak. Aku cuman tempatku di bawah. Kalaupun ditaruh badanku ini ruh, dia enggak rusak, enggak mati, enggak busuk. Kadar. Kalau roh dikeluarkan, dia kembali kepada kehinaannya sebenarnya, mengalami kehancuran. Selagi roh itu ada di dalam badan, badan ini tetap berhajat kepada sesuatu yang di luar dirinya. Tempat berhajat itu yang menyempurnakan keperluan hajat cuma datang dari Tuhannya, karena Tuhan itu kaya. Itu maka disimpulkan terakhir, hakikat hamba ujungnya nggak ada, itu fana. Maka hamba itu empat, memandang daripada kejadian mimma imahin hina. Memandang yang kedua bahwasanya dhaifah, nggak mampu berbuat apapun, melainkan semua yang berbuat pada badan kita, diri kita itu adalah kuda irada Allah semua. Yang ketiga hajat, hidup perlu makan, perlu minum, perlu dunia, perlu udara, perlu melihat, perlu tahu, perlu mendengar, perlu selamat, perlu petunjuk, perlu macam segala. Hajat itu perlu. Baru yang terakhir, cukup jatah batas waktu habis, kau kembalikanlah pada asalmu. Hakikatmu kan kau nggak ada. Untuk masuk kepada ta'ala, ya dimasuk ke dalam tanah lah. Secara proses alami, lama-lama dia pun membusuk, habis jadi tanah. Hanya dikatakan kullu man 'alaiha fan. Apa saja yang ada di atas bumi ini habis, nggak ada. Itu hakikat awak, itu kadar awak. Jangan kita lalui. Jadi segala yang datang berlaku, itu Allah punya, jangan diambil.
Ini dikatakan hakikat ilmu. Yang kita tetap kita, yang Allah punya tetap Allah punya, jangan diambil. Waalaikumsalam. Dia sebuah anak. Iya, tinggal dulu. Ada ayahnya di rumah. Oh iya bisa. Kalau enggak, mengekor. Waduh, pas beribra ya. Kau apa? Rosa berapa tahun? Udah 21 tahun ya. Udah 1 tahun. Ini udah bertahun. Dari gadis. Waktu belajar di dalam meninjau ya. Tempat pengajian asal tadi. Iya. Kami lah memberikan kue. Wah itu ibu tuh. Berapa bu? Dari 97. 30 lebih. Enggak, 24 tahun. Berapa? Ya, 97. 97. 97. 33 30 tahun lebih. Oh, kan tanggung-tanggung ibu. 2024. Berapa? 24. 24. 7 tambah 3 2020. Dong. Enggak, sebelum ibu kan ini bapak-bapak tuh bilang, Bapak ya, kalau almarhum duluan lagi kan kami. Wah. Bapak ya, sama bapak ya. wah bapak tuh udah lama lagi. Duluan lagi itu. Awak udah kemarin berikut. Nah, 25 tahun lah kan 95. wah bapak itu udah berapa tahun baru ibu kemari? Udah pindah kemari baru ngaji. Ibu 25 tahun. Sampai kan udah dulu pernah. Saya rasa bapak itu 30-an aja. Udah dulu pernah. Ada, lebih 30 pun. Baru ya Pak? Hah? Baru. Baru. Baru 30 tahun. Baru belajar kok ujuk-ujuk malah langsung pinter ya. Orang udah tunggu puluhan tahun. Jadi nggak usah berkecil hati ya, Sa. Iya, ampun. Tentu lah ibu. Kami udah puluhan tahun aja pun susah ya kan. Lagi yang membuat. Hibur diri sendiri. Kalau bapak itu 30 lebih itu. Memang kalau kita fokus bisa, maksudnya Bisa. harian nggak saat ini aja. Jangan di sini aja belajar di rumah pakai lah. Ya, kita di sini. Itu gunanya. Ya ini setannya kuat kan. Aplikasi di rumah tuh gunakan. Kita sambung. Dan kata Syekh Al-Mahdawi radhiyallahu an, bermula ilmu yang memberi manfaat itu ilmu yang mengheningkan hati. Ini dia. Macam mana hati itu sejuk, enak, lepas, tak ada beban. Waduh, semua udah pulang kepada Allah. Mana ada beban sama Allah lagi? Itulah ilmu hakikat, ilmu manfaat. Kalau sampai kepada Allahnya, itulah manfaat. Hening, tak ada kekeruhan. Lepas, habis, pasrah, pulang. Apa samamu? Enggak ada sesuatu. Baru kau dapat ilmu manfaat. Berarti kita nol posisi itu. Itulah kembali pada nol balik. Kosong. Jadi badan kita ini hanya kejahiran hak Tuhan. Jadi jangan kecil hati. Nah, jangan kecil hati. Aku nggak ada apa-apa. Oh, dikasihnya karunia. Jadi mohon maaf kalau dalam keseharian yang kejadian seperti itu, kalau kita dihina di apa orang pun nggak ada. Tak usah papa, jangan kecil hati. Nggak merespon dia. Nggak. Apa mau dihina, orang udah kupulangkan sama Allah. Iya. Hinalah ciptaan Allah tuh. Siapa yang hina? Siapa yang dihina? Itu ini yang dihina itu Allah punya itu. Aku yang udah keluar dari diri. Jadi nggak mau lagi dihina orang. Orang nggak ada apa mau dihina. Aku aja nggak ada di badanku. Aku udah mati. Jadi kalau kita masih merasa berarti. Wah, aku ya timbul. Iya ya. Iya. Masih tersinggung belum ya? Iya. Belum, itu ukuran aku. Masih marah belum? Itu aja santai kan? Itu aja santai. Yang paling sulit itu cari rezeki. Awak kira karena usaha awak. Sekarang udah paham kan? Nah, kita jalani. Jalani takdir. Untuk menjalani ini Allah berikan jalan. Untuk mendapatkannya Allah berikan malakah. Tahu kemampuan.
Apa yang susah? Tapi kalau timbul rasa pemikiran, kalau aku nggak berbuat ya gitu, gimana tuh? Gimana? Kalau aku nggak berbuat ya gitu, padahal ada Ada waktu. perintahnya. Oh, Jadi dalam istilah kita hidup nggak ada istilah kebetulan ya. Jangan gunakan bahasa. nggak ada, Kebetulan nggak ada. aku datang, kalau nggak aku gimana lah ini. Enggak, mungkin. memang udah takdir. Sudah takdir. Nah, Langkah Allah itu. cuman orang yang mahal menilai waktu tidak ada tersia-sia. Tersia-sia tak ada. Waktunya tuh habis begitu. Dia menikmati satu. Dan zuhud dan dunia. Apa maksud dan zuhud? Itu dunia banyak sama dia kanan kiri. Punya harta, punya sesuatu, tapi nggak ada di hatinya sedikit pun. Cuma dimanfaatkan aja, digunakannya aja. Berarti ilmunya bermanfaat. Nggak takut hilang lah ya. Enggak, ada sama dia. Ada, dimanfaatkan, tapi tersimpan di hati tidak. Dia paling-paling memandang, mensyukuri aja. Alhamdulillah, ini darimu, kugunakan, kumanfaatkan. Pakai aja deh Pak. Iya, iyalah pakailah. Kalau untuk dunia pakai aja tuh. Miliknya. Enggak. Tuh. Itulah belajar zuhud. Artinya zuhud, jangan ada sesuatu yang masuk di hatiku lagi, kecuali cuman Allahnya. Walaupun badanku dikelilingi dengan harta dunia yang banyak, tapi dunia yang banyak itu nggak ada lagi masuk ke hatiku. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Daud, auhallahu ila Dauda, hai Daud. Allah berfirman kepada Daud, ya Daudu, hai Daud, masal dunia kamasali di fatin. Perumpamaan harta dunia atau dunia itu adalah seperti bangkai. Artinya binatang mati. Di situ istama'at fihil kilabu yajurrunaha. Berkumpul di binatang mati tadi anjing-anjing yang berebut, robek sana, robek sini, robek sana, robek sini. Ini Allah bilang kepada Nabi Daud. Kemudian Allah bilang, bertanya kepada Nabi, apa tuhibbuna antakuna kilaban ya tajuru ma'ahum? Apakah kamu kepingin menjadi anjing yang sama-sama ikut merobek dunia itu? Maka karena itu gunakan dunia, bukan dilarang, ambil, tapi jangan ada di hati. Nabi Daud siapa? Raja, penguasa. Itu bangunan Masjid Aqsa itu tanah yang dibeli Nabi Daud. Tanahnya itu dibeli Nabi Daud buat Masjid Aqsa. Tapi begitu pengajaran Allah. Nabi Daud inilah. Kalau kita kaji di dalam pertemuan dengan Nabi Muhammad waktu malam Mi'raj, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan ruh Nabi Daud, Nabi Daud mengungkapkan anugerah Tuhan kepadanya. Alhamdulillahillazi a'tani mulkan azima. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kerajaan yang besar. Wa 'allamani az-zabura, dan Allah telah mengajari kepadaku kitab Zabur. Wa 'alana liyal hadida, Allah menjadikan kepadaku besi itu lembek. Orang mau cari ilmu Daud nggak jumpa. Macam mana besi dipegang-pegangnya jadi lembek. Lele. Kemudian yusabbihna ma'atairah. Iya. Wa 'alanil zaburu wa 'alanil hadir yusakhiruna al-jibala yusabbihna ma'a wa tairah. Ditundukkan semua gunung-gunung dan burung-burung, mereka bertasbih beserta. Bertasbih
Bertasbih. Nabi Daud dengar semua tasbih itu gimana. Wa 'allamani fasal khitab. Allah mengajari kepadaku rincian segala hukum. Itu anugerah Allah kepada Nabi Daud. Ini waktu Nabi Muhammad Mi'raj jumpa. Waktu kumpul Masjid Al-Aqsa. Begitulah orang nabi-nabi dulu tuh. Pada dia orang besar, raja. Tapi itu kan. Ya Daud, firman Allah lain. In tuhibbuni, jika kau sayang sama aku, fakhruj dunia min qalbika, buangkan dunia dari hatimu, keluarkan. Dunia ada padamu, tapi jangan hatimu dunia itu masuk hatimu. Wah, ini belajar lawak. Sebenarnya yang ditakdirkan tuh makhluk pertama banyak juga itu, bukan kurang. Cuma kita mensyukuri aja. Cuman yang nggak dinampakkan sekarang ini Nabi Sulaiman. Kerajaannya habis supaya yang berebut orang. Kalau ada barangkali mau berebut orang di Korea, di mana Nabi kerajaan Nabi Sulaiman? Kalau bahasa orang digali orang sekarang. Hah? Barang antik kata orang enggak? Kayak sekarang deh kan. Baliklah kita lagi nih hari ini. Wah, ilmu apa tadi yang bermanfaat ya? Sampai dunia ya. Zuhud pada dunia. Ilmu yang terakhir. Dan barang yang menghampirkan syirik. Dan barang yang menghampirkan kepada syirik. Itu dipelihara oleh Allah. Sesuatu yang mendekati kepada syirik itu nggak ada, itu bermanfaat. Kalau masih syirik berarti ilmunya belum bermanfaat. Ini jangan syirik, mendekati syirik aja pun nggak ada lagi dia. Ini bermanfaat. Ini nampaknya ini bukan Allah lagi aku. Ini bukan Allah maksudnya. Tahu dia. Yang marah-marah sana itu tahu dia. Ini nampakkan apa? Dan yang menjauhkan depan neraka. Ini bukan yang mampir kepada surga, ini berarti mendekatkan kepada surga karena bertemu dengan Allah. Dan yang menjauhkan daripada neraka, menjauhkan daripada siksa Allah, berarti bermanfaat. Dan yang ini kurang titik satu. Dan yang menakutkan kepada Allah, supaya kita senantiasa hawas, hati-hati, jaga, jangan sempat hilang Allah itu dari hati. Akibatnya nanti Allah murka. Kurang titik itu ya. Dan yang mengharapkan di dalamnya, arti ilmu yang mengharapkan Allah supaya ada senantiasa di dalam hati. Dan mengetahui daripada segala kebinasaan diri. Oh, kalau gini diriku celaka. Udah, kemudian juga kalau gini aku bahaya. Kalau macam gini aku tersiksa. Kalau macam gini diriku selamat. Itu bermanfaat. Dan daripada segala kesuciannya, tahu dia yang dikatakan suci bersih itu macam mana. Maka kayak itu cari Allahnya aja lagi tinggal. Udah, apa yang ada sama Allah tidak akan hilang. Saya bilang sama anak-anak di belakang, yang kalian kejar ilmu. Ilmu apa aja, tapi jangan tanggung-tanggung. Jangan sikit, nanti macam pecal. Togenya cuma 5 biji, tempenya cuma 2 potong kecil. Kemana pun nggak bisa dimanfaatkan. Coba ilmu, cari betul-betul, tapi kuasai, miliki, gunakan, bisa dimanfaatkan orang.
operasi. Iya, dalami aja cabang ilmu tuh. Kalau makin banyak makin bagus. 3 cabang aja kita tekuni, udah hebat. 3 cabang tapi betul-betul ahli. Payah kali, olahraganya nggak pakai otak aja bisa kaya. Oh iya, Tapi betul-betul. ya betul-betul. Nah. Jadi rezeki itu mengiringi ilmu ya. Rezeki makin bagus kita, rezeki itu makin datang. Apalagi mau Allah ya. Hah? Apalagi mau Allah. Wah, ini dunia akhirat. Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim radhiyallahu anhu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu ilmu yang telah diperoleh di dalam hati. Hati dah dapat. Dan didapat demikian itu bahwasanya nur itu apabila telah terbit, apabila telah bercahaya dalam hati, maka didapatlah pekerjaan itu baiknya dan jahatnya. Baru dia tahu, oh ini pekerjaan bagus, ini enggak. Dan jatuhlah dan terjadilah dengan demikian itu berbayang-bayang di dalam hati, yaitu rupa segala pekerjaan. Pekerjaan baik kayak gini gambarannya, pekerjaan jahat kayak gini gambarannya, nampak aja. Maka dikerjakannya baiknya dan jauhinya jahatnya. Maka demikian itu ilmu yang memberi manfaat daripada cahaya hati. Berarti definisi ini sangat banyak ya. Sangat banyak definisi ilmu bermanfaatnya. Dan kata Malik rahimahullah, tiada ilmu itu dengan banyak riwayat. Hanya saja ilmu itu adalah nur yang ditaruhkan oleh Allah akan dalam hati. Ini ilmu langsung. Sebenarnya ilmu itu langsung Allah ajari. Itulah hakikat ilmu sebenarnya. Kita nggak payah lagi. Cuman yang kita ambil pelajaran itu pas nanti dengan ulama sana cocok, dengan ulama sana cocok, dengan perkataan di sana. Oh udah ada, aku udah diajari Allah masa duluan. Nah itu ilmu bermanfaat begitu. Karena Allah langsung ngajari. Kalau dapat ilmu itu langsung dari Allah ngajari, itu paling bermanfaat. Dan kata Ibnu Wahab tadi diceritakan menuntut ilmu kepada Malik bin Anas. Ini ada Anas bin Malik, Malik bin Anas. Dua orang ya? Itu berbeda orangnya. Malik bin Anas imam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Ibnu Hambal, Imam yang di apa? Hanafi, ya kan? Hanafi 4 ya kan? Jadi Imam Malik itu Malik bin Anas. Kalau nanti Anas bin Malik itu sahabat Rasul. Beda dia. Berarti duluan Anas bin Malik ya, Pak? Anas sahabat Rasul sejaman. Sedangkan Malik itu generasi kelima. Itu maka Imam Syafi'i itu langsung keturunan Nabi itu. Imam Syafi'i itu keturunan. Urutannya urutan kelima. Itu maka Syafi'i itu gak tanggung-tanggung. Keturunan Rasul langsung. Ya suku Quraisy. Bayangkan umur 7 tahun kitab Muwatta karangan Imam Malik semua hafal. 7 tahun. Mana lah itu nggak tahu. Ya pantas. Berapa tahun dia di dalam kandungan? 2 tahun. 2 tahun ya. Hamil aja 2 tahun. Bayangan. Sekarang udah dioperasi. Umur 12 tahun dia udah hafal Quran. Cuma mana bersihnya pemikiran itu. Nah, ini udah 12 tahun lagu Indianya sebenarnya. Bangga pula sama ayahnya. Ya udahlah. Dunia.
Maka katanya, kata Malik bin Anas, ini imamnya, bahwasanya menuntut ilmu itu sebaik-baiknya jikalau sah, kalau benar niatnya, dan tetap tilik olehmu apa yang tetap akan dikau daripada ketika subuh hingga kepada ketika petang-petang, daripada ketika petang-petang hingga kepada ketika subuh, maka tiada memberi bekas atasnya sesuatu. Kalau udah ilmu langsung kepada Allah itu, ilmu yang apa itu tidak akan memudaratkan ilmu itu oleh sesuatu. Dia tetap ilmu itu tersimpan. Tetap ilmu itu tersimpan. Tetap ilmu itu tersimpan. Itu dia. Tambih, peringatan. Kata setengah orang yang kamil, ini orang yang semula sudah marifatnya, bahwasanya ilmu fikih itu dalam umumnya. Fikih itu artinya meluas pahamnya di dalam pemahaman umumnya. Karena bahwasanya maksudnya adalah mendirikan, melaksanakan, menampakkan tanda agama. Sholat tanda agama. Oh, ini orang Islam, sholat, puasa, zakat, haji itu tanda. Jadi fikih itu hanya sebagai tanda dia. Itu maka umum. Tanda dia. Oh, sholat raya tanda. Sholat Jumat tanda. Oh, dia masjid ada azan tanda. Oh, ini kurban tanda. Tanda. Tanda kejayaan Islam. Dan menzahirkan kalamnya, bacaan-bacaan agama. Bacaan-bacaan agama di dalam fikih. Bismillahirrahmanirrahim kalau sholatnya, Allah Akbar kabirau kalau doa kitahnya, itu ya. Sedangkan ilmu tasawuf yang khas, yang khusus itu khusus di dalam kekhususannya. Karena bahasanya dia antara muamalah antara hamba dan Tuhan, langsung antara hubungan hamba dengan Tuhan. Itu nggak nampak tandanya, sebab ini batin. Itu sasaran tasawuf itu. Makin bersih tasawufnya, hatinya makin bersih dia. Muamalah kepada Tuhan nggak ada halangan lagi. Maka hanyalah, hanyalah, apa maka hanyalah, Bu, apa maka hanyalah, kan? Ya itu aja. Ya itu aja lah, teman. Hanyalah itu aja. Di sini kan maka aja lah. Ya apa? Ya udah itu aja. Bahasa umumnya demikianlah gitu. Itu. Dan daripada di sana sah. Kalaupun memang ada orang mengingkari fikih, ya bisa aja. Orang yang sufi. Iya. Dan daripada sana salah ingkar orang yang fakih, orang mengerti fikih. Ini kurang lengkap. Artinya kepada orang sufi, maka orang hanya semata-mata fikih bisa saja mengingkari ahli sufi. Mana ada tasawuf tuh? Nah, kan sekarang udah nampak juga. Kan dia mandang peraturan jahil tok. Nah, itu Ustaz. Tapi malah orang yang sufi tiada angkasnya, tak pernah menyalahi orang fikih. Karena di dalam kitab Syarh Salikin Imam Ghazali, orang yang tasawuf pasti orang fikih. Tidak semua orang fikih bisa tasawuf. Kalau udah tasawuf pasti dia fikih, dia orang paham fikih. Bagaimana pula dia mendekatkan pada Tuhan kalau nggak tahu beramal? Nah itu pasti. Itu maka angkas di sini bahasa Arab. Tiada sebaliknya. Dan lazimlah dan wajiblah rujuk tasawuf bagi fikih dalam segala hukum.
Kalau untuk mengenai hukum-hukum zahir, pedomannya fikih. Dan kalau untuk mengetahui segala hakikat, pedomannya tasawuf. Dan telah salah memadai dengan dia, tiada lainnya. Dan tiada memadai tasawuf, tiada daripada fikih. Tidak cukup tasawuf, tak ada fikih. Kenapa apa? Sebab fikih ini kejahiran. Sehingga Imam Malik mengatakan man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaqah. Barang siapa yang hanya belajar ilmu fikih tak mau belajar tasawuf, maka dia jadi fasik. Jadi fasik. Tapi sebaliknya juga, waman tasawwafa bila tafaquhin, orang belajar tasawuf tak mau sembahyang lagi, jadi zindik. Fakat tazandaka. Zindik. Iya. Kafir. Tidak. Ngapain lagi belajar fikih? Aku kan udah Tuhan. Sama Tuhan aja lah. Jadi harus gabung. Waman jama'a bainahuma. Ini dia. Barang siapa yang betul-betul mengumpulkan keduanya, itu dia baru dikatakan orang yang menjadi hamba yang mukmin. Jadi kedua tak bisa dipisahkan ya. Nggak bisa. Fikih peraturan zahir, sementara tasawuf adalah peraturan batin. Dan karena inilah kata mereka, jadikan olehmu orang yang fakih, yang sufi. Jadikan olehmu orang yang paham fikih, tapi juga sufi, ngerti ilmu tasawuf. Dan jangan engkau jadikan sufi fakih. Jangan kau jadikan ilmu itu ahli sufi yang fakih. Jadi jangan ahli sufi tapi fakih. Yang bagus fakih sufi. Ini bagusnya. Ilmu fikih tapi dalam mengetahui ilmu fikih dia sufi. Rendah hati. Kadang kalau sufi mula-mula fikih sombong. Kenapa? Merasa tahu hukum. Itu pula. Jadi kalau udah tahu hukum tapi sufi, itu semua nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia tahu salah sama Tuhan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang tinggi dulu kali. Oh ya? Tanggal baru gajian udah lupa. Udah habis berarti gajian. Tanggal 9. Tanggal 3 kalau lupa. Tanggal 2 lagi ingatnya di kapan tanggal gajian. Dah. Mana lain ya? Coba kita belajar begitu. Artinya gini, yang dituju. Udah sembuh? Sempurnakan dulu. Bukan api. Saya ini cuma ada 2 kali permintaan aja Bu ya, harus dilaksanakan langsung. Ya, kita kembalikan kepada asal aja Bu ya. Alam dan diri adalah hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanan. Ini secara globalnya begitu. Berarti badanku ini hak Allah. Di badanku ini ada melihat, ada tahu, ada mendengar, ada berkehendak, ada ruh untuk hidupkan badan, dan ada perbuatan, itu kudrat, dan ada berkata-kata, itu sifat. Dah, sifat kalam.
Kupulangkan diriku ya Allah. Langsung aja, langsung. Lah, lepas. Aku nggak ada di diri. Praktekkan langsung. Aku nggak ada di diri. Aku nggak ikut melihat pada diri. Aku nggak ikut tahu pada hati diri. Aku nggak ikut mendengar pada telinga diri. Aku nggak ikut berkata-kata pada lidah diri. Dan aku nggak hidup. Sebab roh itu urusan Tuhan pada diri. Aku mati, aku udah berlepas dari diri. Mantap kan? Lepas dari diri ini. Ya ringkas-ringkas saja, tapi dia udah pemakaian langsung dia. Berarti kita nampak, oh aku udah terpisah dengan diri. Mata hati udah nengok dia duluan. Nggak ada aku di diriku lagi. Nggak ada aku melihat, nggak ada aku tahu, nggak ada tahu mendengar, nggak ada ikut-ikut apa-apa lagi. Itu hak Allah dari situ. Dah, baru meluas. Satu lagi permintaan. Cuma 2 permintaan aja nih. Di luar diri ada ruangan. Dan meluas terus ada wujud alam secara menyeluruh. Wujud alam itu adalah hak Allah untuk menunjukkan wujudnya yang satu. Jadi kita udah nggak ikut-ikut berwujud lagi nih. Di alam itu banyak makhluk, langit, bumi, ciptaannya, ada manusia, ada hewan, ada segala macam kejadian, bermacam benda, macam warna-warni dan bermacam segala sesuatu. Itu adalah hak Allah untuk menjadikan asma-Nya yang sangat banyak. Nah, ini yang tidak tertulis. Tidak tertulis ya. Wah, kalau udah orang betul-betul berada di dalam asma-Nya ini aja, Bismillahi la yadurru ma'asmi ma'ismi syumbil adi wala bisama wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah. Nah, ini jadi badan kita, alam, benda, makhluk udah asma Allah semua. Kita udah keluar dari diri. Badan kita itu masuk dalam kelompok asma Allah. Coba keluarkan dulu. Dah masuk kelompok dalam asma ini memakai bismillah. Sudah tahu bismillah itu gimana? Oh dah bismillah, badanku dengan Allah udah. Kau udah dengan Allah, la yadurru, tidak akan memudaratkan. Di ismi dengan namanya itu yang kau udah duduk di namanya itu, tak ada memudaratkan syai'un oleh sesuatu. Sama di langit wal ardi dan di bumi. Di sini aja udah terpelihara. Bahwa samiul alim dan Allah itu sangat mendengar dan sangat mengetahui. Tapi kan bukannya gitu. Dah. Kemudian di diri itu ada melihat, tahu, mendengar dan tempat kejadiannya pada badan diri. Wah, ini semuanya udah kau kembalikan. Karena itu adalah hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanannya. Jadi kau mana? Gak ada lagu situ lagi dah. Jangankan masuk ke situ, mendekatinya pun aku gak berani lagi. Buat, jauhi dulu. Supaya jangan mendekati kepada syirik. Jauhi dulu. Sehingga terpisah dengan amrinya, iya. Udah gitu, menurut Ibnu Arabi, jangan kau nampak lagi dunia itu. Jangan kau tahu lagi dengan duniamu. Jangan kau tahu lagi dirimu. Jangan kau tahu lagi akhirat. Usah. Tidak tahu akhirat. Udah, apalagi tertinggi. Jangan kau lagi tahu panah. Udah panahnya pun dia nggak tahu, nggak ambil bagian. Panah itu proses untuk mendapatkan semata-mata nggak ada. Jadi ke mana? Inilah aku di sini. Hakikat pula semata-mata nggak ada di dalam dunia, nggak ada di diriku, di ruangan ini nggak ada di diriku. Saya kasih tempo 3 menit. Ada Allah, nggak ada aku. Itulah kesimpulannya. 3 menit ya sekarang ya. Nah, silakan leburkan gitu. Jangan ada merasa dalam dunia lagi. Jangan ada melihat, tahu, mendengar. Jangan merasa berwujud lagi. Jangan ada merasa duduk lagi.
Itu dulu badan. Alam itu kejayaan Allah. Itulah kita kembalikan. Siap ya? Nah, saya tunggu. Kemana dia melaksanakan semata-mata nggak ada ujungnya. Kalau inilah pakaian akhir betul. Simpulannya cepat, mudah. Lepas mana alam tak nggak tahu, nggak nengok. Itu marifat bukan di buku. Sana nggak ada juga udah lewati itu. Jadi ke mana? Aku semata-mata nggak ada aja lah, itu bagianku. Soal Allah mau kasih marifat itu urusan dia. Memperkenalkan hak ketuanya pada hati itu urusan dia. Aku menjaga jangan aku ada berwujud di alam dunia lagi. Tinggal 1 menit. Ini penghabisan ya. Saya mau bapak-bapak ini jangan ada sambutan di sini. Saya kasih tempo ruangan cukup waktu lama 3 menit. Sampai betul-betul dia nggak ada dalam dunia, nggak merasa di dunia, nggak tahu dengan dunia, nggak tahu dengan akhirat, nggak tahu dengan panaya. Dah, tinggal 3 menit. Berempat menit. Habis. Tinggal ada Allah sekarang. Di alam, di ruangan, di diri kita. Himpunnya 1, Allah. Kita mana? Nggak ada. Jadi aku mana? Yang nggak ada aku ambil. Ya Allah ini tinggalkan, lepas, dia yang ambil. Kita praktekkan mulai dari Pak Alan. Kita tengok dulu. Betul pengapalan sudah sampai situ? Silakan Pak Alan. Silakan. Ya ikut, yang lain ikut semua ya. Sebelum sholat saya tengok dulu. Udah betul apa nggak ada lukanya. Ada Allah nggak ada aku lagi. Bu ya, semua bu ya. Nggak tahu aku sholat. Kenapa? Aku aja nggak ada. Itu baru sholat. Urusan Tuhan. Aku juga nggak ada. Ini udah tertinggi betul ini. Inilah aku yakin tadi. Inilah aku yakin. Dapatkan macam yang udah saya latih tadi ya. Saya tunjuk tadi. Enak kayak gini, hening hati tuh. Oh ini kata-katanya nggak ada tautan kemanapun. Bersih dia udah. Ini saya suka kayak gini. Langsung Allah kejahilannya alam dan badan. Bagus. Belum ada hatiku tahu ruangan situ. Jangan tahu lagi. Lemburkan habis dulu tahu. Dia merasa ada dalam dunia lagi. Dia merasa panah lagi. Lewatkan panah. Buat semua apa nggak ada. Tapi nanti Rosa duluan. Rosa. Siap bawa bapak Rosa duluan ya. Betulkah ada Allah? Kejadiannya alam dan diriku. Betulkah? Periksa. Ikut-ikut kawan di sini. Nggak ada lagi aku. Udah sekarang. Pakai nggak ada ya. Aku nggak tahu. Ayah nggak tahu diriku sholat. Ini sama Allah. Mana tahu aku. Dan aku udah nggak ada. Aku yang nggak ada itu bagianku. Nggak ada ini bagian Allah. Ini walaupun 3 bulan sekali bu, tapi kalau di sini kedudukannya, ini kedudukan tingkat akhir nih bu, tinggal membiasakannya aja lagi. Tapi jangan tanggung-tanggung mendudukinya ini, sungguh-sungguh. Nah, maka itu latih betul bu ya.
gitu dia. Mana punya nggak ada. Itu badan urusan Allah punya. Nah, urusan Allah punya, aku nggak ada ambil bagian, nggak berani aku campuri aturan itu. Ya bersekutu lah aku. Nah, carikan Erwin, macam ini pakai aja terus ya. Bagus. Yang berikut. Ya udah, semata-mata nggak ada itu mana. Saya mau ada Allah nggak ada akunya itu mana. Ini dia. Enak. Nikmati. Setengah menit aja nikmati. Kan enak kali. Sudah nikmati. Enak ini. Nggak ada Allah. Nggak ada aku. Betul-betul nggak ada. Dah, jalan. Kayak gini pengamalannya. Udah aman. Sholat Allah punya urusan. Nggak ada aku lagi sholat lagi. Enak kayak gini. Itu balik patu paling cepat lebih dari cahaya lagi dunia. Cahaya senter, cahaya apa? Lebih cepat lagi. Alam semesta di bulungnya udah ada. Jangan sanggup itu. Cepat bumi. Wah. Alhamdulillah terus. Ini yang dicari. Baru. Mana punya? Ya udah tadi udah nggak ada. Udah jalan. Cari. Nggak ada aku. Jadi ada Allah. Amalan itu amalan Allah punya. Logikanya, malaikat mana yang berani mencatat ini? Catat Allah punya juga. Aku ke malaikat enggak. Itu ma'rifat tuh malaikat. Aku yang paling yang bacaannya yang mencatat. Rosa. Rosa mesti ada tahu ruangan Rosa. Jangan tahu lagi, leburkan dulu dia waktu habis. Jangan tahu ruangannya Allah aja nawa lagi gitu kan. Lagi bersihkan dari itu lagi. Ini saya memang tutur Allah sendirian. Ya, semata-mata nggak ada aku di mana. So habis banananya. Baru tinggal Allah sendirian. Ini dia aja, gambarnya nggak ada. Jadi alam ini tiga hiranya aja tinggal. Gitu ya, alam ini tiga hiranya. Itu ada kata yang tanda. Sesuai dengan bahasa ain lamun alamun itu artinya tanda. Bahasa alam itu tanda. Jadi kita fungsikan kepada arti asal. Oh alam itu tanda. Itu maka alamat. Tanda